Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih-soleha kelas 3? Semoga anak-anak beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang solih-soleha, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita akan dimudahkan oleh Allah dalam mengikuti pembelajaran. Anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai dinamika gerak tari. Pada tema 6, subtema 2. Anak-anak, ingat atau tidak, dulu kita sudah pernah membahas mengenai dinamika gerak tari pada tema 1 dan 2 juga ada. Sekarang kita akan membahasnya lagi, tolong diperhatikan baik-baik. Anak-anak, gerakan tari itu adalah menari. Lah, menari itu merupakan menggerakkan seluruh anggota badan dengan indah. Jadi menggerakkan tapi dengan indah. Jadi dilihat itu indah ya, itu adalah menari, memiliki makna. Jadi setiap gerakan itu memiliki makna. Gerakan tari meliputi gerakan kaki, gerakan tangan, dan juga kepala. Semua gerakan tubuh harus sesuai dengan irama musik. Jadi harus menghentakkan kaki, menghentakkan tangan, atau menggerakkan kepala itu harus disesuaikan dengan irama musiknya agar berirama dan indah dilihatnya. Unsur utama dalam sebuah tarian adalah gerak. Gerakan dalam sebuah tarian itu biasanya menirukan gerakan manusia, tumbuhan, atau hewan ya. Contohnya, kalau pada tari piring itu mencontoh atau menirukan gerak manusia, di mana tari piring itu berasal dari Padang. Di sana ada makanan Padang atau masakan Padang yang cara penyajiannya itu dengan banyak piring. Kemudian pelayannya membawa piring-piring itu banyak. Lah, itu dijadikan salah satu contoh tiruan gerakan tari. Kemudian adapun dalam sebuah tarian itu membutuhkan tenaga. Jadi tenaga dibutuhkan dalam seni tari untuk mendapatkan gerak tari yang dinamis, ritmis, dan harmonis. Untuk penggunaan tenaga itu disesuaikan berdasarkan tingkatan gerak yang ingin ditampilkan. Jika menggunakan sedikit tenaga, maka gerak yang dihasilkan adalah gerakan lemah atau lembut. Jika tenaga yang digunakan lebih besar, maka gerak yang dihasilkan adalah gerakan kuat. Kemudian, adapun sifat ragam gerak tari. Gerak lemah yaitu gerak yang dilakukan tanpa menggunakan kekuatan. Kemudian gerak lembut yaitu gerak yang dilakukan mengalir seperti air. Kemudian gerak kasar yaitu gerak yang dilakukan dengan menggunakan otot yang kuat seperti gerakan menghentakkan kaki. Contohnya itu pada tari tradisional topeng Cirebon, menghentakkan kaki itu ya. Tari serimpi dan bedoyo merupakan contoh tarian yang gerakannya lemah gemulai. Yang sebelah kiri yang ada selendang hijau itu adalah tari bedoyo. Tari bedoyo ini adalah tari yang lemah gemulai. Begitu juga dengan tari serimpi. Kedua tari ini adalah tarian yang ditampilkan di Keraton Yogyakarta. Oleh sebab itu, di situ banyak gerakan-gerakan lemah gemulai yang menandakan contoh wanita-wanita yang ada di dalam keraton. Kemudian yang di bawah ini yang membawa piring itu adalah tari piring. Kemudian yang di sebelahnya yang pakai kerudung hitam itu adalah tari saman. Nah, ini merupakan contoh tarian yang gerakannya kuat dan lincah. Kemudian
Bentuk ragam gerak. Yang pertama, gerak realistik atau wantah, yaitu gerak yang dilakukan sesuai dengan apa yang dilihat. Jadi realistis, sesuai dengan yang kita lihat ya. Kemudian gerak stilir, yaitu gerak tidak wantah yang sudah diperhalus. Jadi tidak realistis, tapi ya yang tidak realistis dan diperhalus, lebih diperindah gitu ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan gerak simbolik, yaitu gerakan yang hanya berupa simbol ya, menunjukkan simbol-simbol tertentu dalam sebuah tarian itu ada. Nah, kalau simbol-simbol ini biasanya memiliki makna-makna tarian itu ingin ditampilkan untuk memberikan makna-makna tertentu, untuk simbol apa, untuk ingin turun hujan atau yang lain sebagainya. Itu ada di beberapa daerah. Jadi anak-anak itu tadi adalah dinamika gerak tari. Bagaimana kita harus unsur utama dalam sebuah tari adalah gerak. Dan ada beberapa gerak itu ada lemah, lembut, dan juga keras. Dan beberapa contoh tarian-tarian daerah yang merupakan jenis-jenis tari lemah, lembut, atau keras. Itu tadi anak-anak, semoga anak-anak bisa memahami semua materi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu mencuci tangan, memakai masker ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.